Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNJ, kembali lagi bersama kami di podcast Universitas Negeri Jakarta. Bersama saya Afifah Putri dan juga rekan saya Alvarel Russowijoyo selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan membersamai sesi podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Hari Anak Sedunia nih, Afifah. Wah, menarik sekali ya Farel ya. Betul. Mungkin boleh diceritakan sedikit Farel. Jadi di Hari Anak Sedunia ini akan diperingati kapan tuh Farel? Nah, Hari Anak Sedunia ini akan jatuh pada tanggal 20 November nih teman-teman. Wah, luar biasa teman-teman Sobat UNJ. Hari ini kita akan mengangkat tema yaitu Dunia Ramah Anak, apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita tidak hanya berdua saja di sini karena kita sudah dibersamai langsung oleh narasumber yang luar biasa hari ini. Selamat pagi Profesor Dr. Sofia. Selamat pagi Pagi semuanya. Wah, luar biasa ya Farel ya. Mas Farel. Hari ini kita sudah didatangi langsung oleh Profesor Dr. Sofia Hartanti selaku Guru Besar dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, gimana nih Afifah? Mau mulai langsung? Boleh mungkin disapa dulu narasumber kita hari ini. Gimana Prof kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menyambut Hari Anak Sedunia yang nantinya akan diperingati di tanggal 20 November, Prof. Bagaimana mungkin kesan awal dari Prof. Sofi, Prof? Tentu yang namanya Hari Anak itu artinya kita menyambut bagaimana anak-anak harus kita ingatkan, harus kita perhatikan, harus kita prioritaskan karena anak adalah masa depan bangsa, masa depan dunia, generasi muda yang harus mendapatkan perhatian sepenuhnya dari kita semua. Wah, luar biasa sekali bahwa anak ini yang nantinya akan meneruskan ya Prof ya, bahwa anaklah yang akan menjadi penerus bangsa nantinya. Jadi Indonesia Emas 2045. Betul Ya, sekali. untuk Indonesia ya Lebih maju lagi ya Prof ya. Nah Prof, menarik sekali ya kita membahas terkait dunia anak. Menurut Prof Sofi, bagaimana Prof perkembangan anak yang sekarang ini terjadi di Indonesia maupun di luar dunia internasional, Prof? Perkembangan secara general ya, Iya. bahwa perhatian kita terhadap anak-anak ini sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini mungkin secara global sama seperti juga perkembangan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali anak-anak kita sedang diterpa revolusi industri 4.0 di mana anak-anak juga sudah banyak yang saya sebut apakah terpapar teknologi atau mengadopsi teknologi atau menggunakan teknologi dan terutama gadget dan sebagainya. Betul. Tak terkecuali juga di negara kita. Itu yang saat ini sedang kita lihat trennya bahwa anak-anak kita juga tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Luar biasa, betul sekali ya Prof ya, bahwa teknologi yang masuk ke Indonesia itu sudah luar biasa canggih banget ya Prof ya. Industri 4.0 tadi yang telah disampaikan oleh Prof Sofi memang saat ini sudah terasa sekali ya bagi kami, walaupun ini juga membantu tetapi ada dampak positif dan juga negatif tentunya ya Prof ya. Nah, kan sudah perkembangan zaman ya Afifah. Kita juga tidak jauh dari isu-isunya nih Prof. Nah, saya mau bertanya, isu apa yang paling disuarakan sih Prof mengenai hal ini, hal dunia ramah anak? Terkait dengan anak terutama kita harus memberikan tempat yang sangat layak dan ramah terhadap anak-anak. Apapun itu yang ada di dunia ini, terutama di negara kita memprioritaskan bahwa anak-anak kita itu harus mendapatkan tempat yang baik dan yang layak dari kita semua. Apakah itu dari pendidikan yang ramah dengan anak, dari teknologi yang ramah dengan anak, dari budaya yang ramah dengan anak, ya, dari aspek hukum juga mungkin ya yang harus kita bisa membedakan antara hukum untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak, harus seperti apa bentuknya. Ya, dari segala macam aspek bahwa kita harus memperhatikan anak adalah generasi yang spesial, generasi yang harus menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum. Wah, luar biasa.
Prof kan tadi sudah menyinggung tentang hukum ya, berarti betul hukum sekali. ada kaitannya dengan hak. Nah, benar sekali ya Farah ya, bahwa menuju Hari Anak Sedunia ini tentunya tidak terlepas kita akan membicarakan tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak, Prof. Mungkin sejauh ini apakah komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak sudah berjalan dengan baik dan hak-hak anak ini dapat tersampaikan dengan baik, Prof? Di mata kami selaku akademisi pendidikan anak ya, bahwa anak-anak di Indonesia khususnya sudah mulai ada sentuhan ya untuk diperhatikan. Namun demikian tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum terpenuhi untuk kebutuhan anak-anak kita. Anak-anak kita masih mengalami banyak abuse ya, banyak perlakuan salah terhadap mereka, baik itu di bidang pendidikan, mungkin juga mulai dari taman kanak-kanak, mulai dari PAUD sampai juga dengan ya di SMA, karena mereka juga masih anak-anak, itu juga masih mendapatkan perlakuan yang kurang tepat. Demikian juga dari aspek lain, misalnya itu dari pendidikan ya, dari aspek kesehatan kita masih berhadapan dengan stunting, kita masih berhadapan dengan anak-anak yang ya ada kurang gizi, tingkat pertumbuhan intelektualnya atau kognitifnya juga masih belum optimal ya, karena mungkin kita masih belum sepenuhnya melindungi apa yang dimakan oleh anak-anak. Jajanan anak-anak kita masih belum bisa menjamin bahwa makanan, minuman yang dimakan anak-anak itu sehat sepenuhnya untuk kebutuhan gizi mereka. Oke, berarti masih banyak banget ya hal-hal yang perlu kita awasi lagi ya, Prof ya, tadi baik dari kesehatannya, terus pendidikan ya, masih banyak sekali ternyata hal-hal yang perlu kita perhatikan khususnya di dunia ramah anak ini. Tadi menyoroti tentang kata abuse nih, kan masih banyak terjadi di kalangan anak, dan ada juga pernah mendengar isu tentang eksploitasi anak nih. Betul, Farah. Kekerasan juga pastinya sering. Nah, dalam hal ini peran apa yang sudah dilakukan pemerintah maupun organisasi atau akademisi untuk mencegah hal ini terjadi nih, Prof? Kita tahu ya, di negara kita tingkat kekerasan terhadap anak-anak itu semakin meningkat. Ya, ini artinya bahwa kita harus aware betul bahwa anak-anak kita belum aman. Dunia kita, lingkungan kita belum ramah untuk anak-anak ya. Mereka bisa mengalami bullying, bisa mengalami kekerasan dari orang tua, bisa mengalami paksaan dari siapapun orang dewasa yang ada di sekitarnya, yang menyebabkan tentu tingkat perkembangan mental anak ini sangat terganggu. Betul. Ya, belum lagi bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik itu sangat luar biasa, banyak dialami oleh anak-anak kita. Dan yang tercover oleh oleh hukum ya tentu tidak sebanding dengan apa yang tidak tercover, begitu ya. Banyak sekali yang tidak melaporkan apa yang dialami oleh anak kita, yang belum tentu saja bisa menceritakan sepenuhnya kepada lingkungannya, kepada orang tuanya. Kalau itu terjadi oleh orang tuanya, tentu dia itu hanya merasakan bagian dari pendidikan yang dia terima. Ya, walaupun mungkin itu secara pendidikan itu tidak benar. Ya, orang tua misalnya terlalu memaksakan dengan kekerasan sampai memukul, membentak dan sebagainya, itu tentu tidak dibenarkan menurut hak-hak anak yang harus diterima oleh anak, begitu. Iya, tadi membahas terkait hak-hak anak yang masih belum terpenuhi ya, Prof ya. Lalu mungkin boleh dijelaskan sedikit, Prof, terkait tindakan apa saja yang mungkin bisa dilakukan agar anak ini mendapat perlindungan dengan baik dan anak-anak juga berhak atas bumi nyaman untuk hidupnya dan merasa aman dimanapun berada, Prof. Iya. Apa yang harus kita lakukan ya untuk melindungi anak-anak kita? Tentu yang pertama-tama adalah kebijakan. Namun tidak hanya sekedar kebijakan yang kita buat, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, memiliki rasa aman ya, bisa hidup sesuai dengan haknya, bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, bisa bertumbuh sesuai dengan tahapannya gitu, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya pada diri si anak, begitu. Sehingga apa yang harus dilakukan
untuk melindungi mereka. Ya, sementara kita masih banyak kekurangan. Kebijakan yang berpihak kepada anak tentu ini harus menjadi prioritas utama. Kebijakan dari apakah itu undang-undang yang lebih komplit, ya, yang lebih komprehensif, yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak kita diturunkan dengan peraturan-peraturan yang lebih teknis. Sampai itu dipahami oleh semua lini di masyarakat kita, mulai dari tentu saja dari di kementerian, ya, dan turun ke tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan rumah. Bagaimana kita merespon tentang regulasi yang ada dan mengimplementasikan regulasi itu dalam tindakan kita sehari-hari terhadap anak-anak kita. Dan yang jelas selain kita mengimplementasi apa yang menjadi komitmen kita yang didasarkan kepada regulasi, tentu edukasi terhadap orang tua, orang dewasa, dan siapapun yang ada pada lingkungan anak ini harus secara masif kita lakukan melalui berbagai cara, apakah itu melalui media massa, apakah itu melalui tulisan-tulisan ilmiah, ya, apakah itu melalui konferensi, seminar, dan lain sebagainya yang harus dilakukan oleh para akademisi. Dan apa saja yang harus dilakukan oleh akademisi, praktisi pendidikan, ya tentu ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bekerja bersama, satu visi, membangun anak bangsa yang lebih berkualitas dengan ramah, melindungi mereka, memperlakukan mereka, ya, memberikan kesempatan hidup yang layak bagi mereka, membimbing mereka dengan tentu saja norma-norma yang kita pegang. Betul gitu. Jadi membahas terkait kebijakan yang ada ya Prof ya, ini memang sangat penting sekali untuk kita sama-sama suarakan kembali ya Prof ya, untuk melindungi hak-hak anak yang belum terpenuhi. Itu kan di kancahnya Indonesia ya, kalau kebijakan. Lalu ada kalau organisasi kita sebagai mahasiswa. Namun kalau kita sebagai peran orang tua, dalam hal ini agar kasus-kasus itu tidak terjadi, bagaimana kita sebagainya? Ya, saya sampaikan tadi bahwa orang tua itu kan ada yang teredukasi dengan baik dan ada yang tidak. Tentu mereka yang punya pendidikan tinggi, punya prinsip-prinsip pengasuhan yang baik itu akan sangat berkomitmen untuk mendidik putra-putrinya ya. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak memahami bagaimana mendidik anak dengan baik, tentu ini butuh bantuan. Butuh program parenting, butuh bimbingan, butuh guidance dari tentu apakah itu dari lembaga, apakah itu dari lembaga bisa pemerintah, bisa non pemerintah, dari para volunteer yang perhatian terhadap perkembangan anak, ini harus secara masif dilakukan melalui berbagai cara. Ya tadi saya katakan, apakah itu penyuluhan di tingkat RT, ya, di tingkat desa, di tingkat di kelompok-kelompok pengajian, harus ada yang namanya kegiatan parenting, mengingatkan para orang tua betapa berharganya putra-putri mereka untuk bisa diasuh secara baik untuk menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Wah, menarik sekali ya. Tadi membahas terkait edukasi untuk orang tua ternyata sangat penting ya. Terus juga berkaitan juga mungkin tadi sempat dimention juga sama Prof Sofi terkait kesehatan anak atau stunting yang masih banyak sekali marak terjadi di Indonesia ya Prof ya. Nah, tidak hanya hak-hak yang diperjuangkan saja tadi yang sudah kita bahas, bahwa di sini kita juga akan memperlihatkan juga dari segi kesehatan tumbuh kembang anak. Tadi stunting itu mungkin boleh disampaikan dulu Prof. Ya, stunting itu pertumbuhan yang tidak semestinya ya. Artinya dia bertumbuh tidak maksimal sehingga anak itu menjadi kecil, pendek ya, dengan mungkin berat badan yang kurang, tinggi badan yang kurang. Secara keseluruhan kesehatannya itu tidak terlihat baik begitu ya. Dari sisi fisik, mungkin juga dari sisi mental ya, karena dia tidak memiliki kapasitas yang semestinya bertumbuh sebagai seorang anak yang sehat begitu. Ya, sehingga ini seharusnya tidak boleh terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah negara kaya
negara yang subur begitu, tidak boleh ada rakyat kita atau anak-anak kita yang kelaparan, yang kurang gizi. Hanya mungkin terabaikan dari cara mengasuh. Betul sekali. Terabaikan dari cara mengasuh keluarga atau orang tua, sehingga anak-anak tidak makan dibiarkan. Bukan karena kelaparan semata. Betul. Karena kan yang namanya makanan itu, apalagi di desa ya, dimanapun menurut saya yang namanya Indonesia tidak bisa dikatakan sangat kekurangan, sangat tidak ada. Tidak ada. Negara kita negara subur ya. Makanan, tumbuhan, apapun tumbuh di kita. Itu mungkin ada kelengahan pengasuhan atau cara pengasuhan yang keliru, yang salah, sehingga menyebabkan anak tidak bertumbuh dengan semestinya. Tidak memperhatikan asupan gizi yang diberikan kepada anak, begitu ya, dan cara makan atau pola makan yang baik yang tidak mendapatkan perhatian serius dari orang tua. Nah, menarik banget tadi membahas kasus stunting. Biasanya kita selalu bertanya-tanya ya, cuma tahu dari media sosial aja. Banyak banget yang suka bilang anaknya kena stunting ya, tapi sebetulnya kita tuh belum paham lebih jelas lagi kalau stunting itu seperti apa. Bahwa dikatakan oleh Prof. Sofi tadi, stunting ini merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang tidak sesuai atau lebih lambat dengan teman usia sebayanya ya, seperti itu ya Prof ya. Nah Prof, tadi kan masih ada ya kasus stunting di Indonesia, tapi tadi Prof. Sofi juga mengatakan bahwa di Indonesia pun banyak sekali pangan-pangan yang masih bisa diolah lagi ya Prof ya, bahwa Indonesia ini adalah negara subur. Tetapi Prof, nyatanya akses di Indonesia ini masih sangat kurang sekali Prof. Kira-kira mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan Prof bagaimana cara orang tua untuk memberikan akses terhadap anaknya terkait pelayanan kesehatan gizi ataupun lingkungan yang sehat seperti apa Prof? Kalau akses terhadap kesehatan, saya kira kita sudah punya yang namanya kader-kader posyandu ya, dan saya pikir yang namanya puskesmas itu juga sudah sampai tingkat kecamatan. Di desa juga sudah ada pos-pos kesehatan di beberapa provinsi ya, artinya di mana pemerintah daerahnya yang peduli untuk menghadirkan layanan-layanan kesehatan di setiap desa. Itu sudah ada. Hanya mungkin kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit-unit kesehatan kita yang mungkin karena kebanyakan anak ya, penduduk itu tidak memadai. Nah, tentu ini harus terus diupayakan agar pelayanan kesehatan sampai tingkat desa ya, bahkan mungkin tingkat kampung kali ya, yang bisa terakses oleh masyarakat, ini harus terus diupayakan hadir di masyarakat kita. Jadi memang ini PR besar bagi pemerintah untuk menghadirkan pusat-pusat layanan kesehatan dalam bentuk apapun, apakah itu mobil keliling, apakah itu motor keliling yang memberikan layanan-layanan kesehatan bagi menjangkau anak-anak kita dan masyarakat kita di pedesaan, terutama di daerah-daerah terpencil. Betul. Karena itu hak mereka untuk memperoleh layanan kesehatan yang baik. Iya, jadi paling mudahnya kita biasa temukan di posyandu ya, Prof. Ya, setidaknya posyandu. Iya, ikut imunisasi Farel di posyandu. Iya, luar biasa. Oh iya. Jadi memang posyandu ini sangat memiliki peran penting juga ya, Prof ya, terkait kesehatan anak khususnya di desa ataupun di lingkungan-lingkungan yang memang bisa digapai, dijangkau oleh pemerintah seperti itu. Nah, tadi kita udah membahas secara generalnya ya terkait kesehatan anak, isu-isu hak-hak anak yang ada di Indonesia, tapi kita punya lebih spesial lagi Farel. Karena di Universitas Negeri Jakarta sendiri pun kita merupakan salah satu universitas yang amat sangat mementingkan isu-isu dunia anak, Farel ya. Dibuktikannya dengan apa, Farel? Adanya program studi PG PAUD. Dari S1, S2 sampai S3. Luar biasa. Mungkin boleh Prof diceritakan sedikit awal mula terbentuknya PG PAUD di UNJ, Prof. Ya. Pendidikan anak usia dini di Indonesia, alhamdulillah UNJ mengambil bagian yang pertama kali peduli ya terhadap pendidikan anak usia dini.
dimulai tahun 1997, kami selaku dosen ditugaskan oleh dekan kami untuk merintis pendirian program studi PG PAUD ya, awalnya PAUD di universitas kita di UNJ. Itu tahun 1997. Nah, setelah itu kami membuat naskah akademik, kami meminta pendapat dari para ahli pendidikan tentang esensi pendidikan anak usia dini, reasoningnya seperti apa, dan alhamdulillah memang kita mendapat banyak support dari para ahli pendidikan saat itu, dan kita meminta izin kepada pemerintah untuk mendirikan program studi, menyiapkan guru-guru TK, guru-guru kelompok bermain, dan guru pengasuh-pengasuh di TPA, sehingga UNJ dengan sadar menjadi yang terdepan di dalam memperhatikan calon guru anak untuk di sekolah, karena universitas kita adalah yang memiliki mandatori mencetak guru ya. Nah, UNJ mengambil bagian yang pertama sekali di Indonesia menyediakan guru-guru yang terdidik untuk di TK, di kelompok bermain, dan juga di taman penitipan anak ya. Wah, luar biasa sekali. Katanya sampai S3 ya, Prof ya? Iya, setelah berkembang sekian puluh tahun, sekian tahun ya, kalau tidak salah kita mendirikan S2, dan sekarang ini kita sudah memiliki S3. Jadi komplit di UNJ ada S1, S2, dan S3. Dan ini semua adalah ditujukan untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Kita melakukan riset, kita melakukan kajian, kita melakukan telaah yang komprehensif tentang bagaimana pendidikan bagi anak-anak agar mereka bisa memperoleh pengembangan, baik itu aspek fisik, aspek motorik, aspek kognitif, aspek sosial dan emosionalnya mereka secara optimal. Nah, di sanalah barangkali kita kalau mungkin tidak kita pelajari, kita tidak siapkan guru-gurunya, maka guru-guru tidak akan pernah paham apa sih sebetulnya esensi mengajar anak-anak itu. Anak-anak harus berkembang seluruh potensi perkembangannya sehingga dia menjadi manusia yang siap untuk berkembang di tahap-tahap selanjutnya. Siap untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya, dia siap melakukan untuk memiliki perkembangan bahasa yang baik dan pola pikir yang baik. Luar biasa. Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu pelopornya ya, Prof. Luar biasa, pelopor pertama di pendidikan Indonesia. PAUD ya, Prof, di Indonesia. Baik itu dari S1 sampai dengan S3 ada ya di UNJ. Nah, menarik sekali Prof ya tadi membahas terkait sejarahnya PAUD yang ada di UNJ. Lalu Prof mungkin boleh diceritakan sedikit visi misi ataupun program dari Prodi PAUD ini, langkah apa saja mungkin yang sudah dilakukan UNJ khususnya dari PG PAUD dalam ikut serta memajukan dunia ramah anak, Prof? Kami program studi PAUD ya dari S1, S2 dan S3 tentu punya visi bagaimana kita mencetak guru-guru yang siap menyambut anak-anak dengan pembelajaran yang menyenangkan, pendidikan yang ramah untuk anak. Nah, dalam arti membuat program-program yang memang sesuai dengan usia anak, kebutuhan anak dan minat anak. Nah, mahasiswa kita dibekali kalau mereka menjadi guru sudah paham, sudah tahu bagaimana berinteraksi dan menjadi guru anak bukan berdasarkan kepada keinginan si guru, tetapi berdasarkan kepada keinginan si anak. Begitu. Nah, itu kita coba berikan dari kurikulum yang kita kembangkan di S1, S2 maupun di S3. Hanya saja kalau S1 kan kita siapkan menjadi praktisi guru PAUD, di S2 juga untuk menjadi praktisi, menjadi guru di dosen di perguruan tinggi dan juga peneliti muda, dan di S3 adalah menjadi seorang inovator, konsultan dan juga peneliti utama lah ya, peneliti ahli di bidang pendidikan anak usia dini. Menarik Farel ya. Menarik sekali ya. Nah, di UNJ sendiri nih Prof, kan memiliki laboratorium anak taman tumbuh kembang anak ceria.
Nah, di mana Viva kalau boleh tahu tempat tuh? Iya, biasa kita lihat ada di Gedung Raden Ajeng Kartini ya, Prof ya, letaknya ya, Prof ya. Nah, sejauh ini upaya pendidikan untuk anak-anak ini seperti apa dan metode pendidikan yang diterapkan seperti apa nih, Prof, di sana? Iya, TTKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program S1, S2 maupun S3 ya, karena disitulah kami menguji cobakan program-program terbaru, kajian-kajian tentang pembelajaran bagi anak usia dini atau permainan bagi anak usia dini. Kita kaji di program studi baik itu di S1, S2, S3 dan kita terapkan di laboratorium kita. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengamati tumbuh kembang anak, seperti apa yang kita berikan permainan-permainan di laboratorium kita yang diasuh dengan cara yang kita yakini sesuai dengan perkembangan anak, karena para gurunya itu adalah para mahasiswa kita yang sudah lulus dan sebagian besar juga ada diawasi oleh para dosen-dosen di PG PAUD. Baik, tadi kita sudah membahas terkait sejarah PG PAUD yang ada di UNJ. Tapi perlu diketahui Farel, ini tuh sangat penting sekali ya tentunya bagi kita. Apalagi Farel dari jurusan apa, Farel? Dari jurusan pendidikan bahasa Perancis. Oh, dari pendidikan juga ya. Kebetulan juga saya dari PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar juga. Yang mana tentunya ini menjadi bekal kita sebagai fasilitator anak-anak didik kita nantinya. Nah, Prof, mungkin kita kan tahu ya Prof ya, di UNJ ini tidak hanya ada PG PAUD, tapi juga ada PGSD dan juga ada pendidikan luar biasa ya, pendidikan khusus. Mungkin Prof, ini apakah ada kaitannya Prof dari 3 program studi tersebut, Prof? Iya, alhamdulillah ya kita lengkap. Jadi ada PG PAUD yang menyiapkan guru-guru untuk memfasilitasi bermain ya, belajar anak-anak usia dini, dan juga ada lanjutannya adalah PGSD yang menyiapkan guru-guru SD. Tapi jangan lupa bahwa antara PG PAUD dan PGSD itu sangat dekat sekali, sangat beririsan, karena di situ ada, di SD itu ada anak usia dini juga sampai dengan usia 8 tahun yang tentu saja pola pembelajarannya itu masih sangat unik. Karena dia masih dalam kawasan anak usia dini. Anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun itu masih sebagian bermain, memahami sesuatu, memahami ilmu, memahami sesuatu yang dia lihat menjadi sebuah pengetahuan bagi anak-anak di usia itu melalui bermain. Betul. Ya, oleh karena itu UNJ hadir, PG PAUD-nya, PGSD-nya dan juga pendidikan khususnya adalah untuk membekali para calon-calon guru di SD, di TK maupun di SD untuk punya sinergitas dan pengetahuan yang saling beririsan antar program studi untuk memfasilitasi anak-anak kita belajar. Ya, sehingga pendidikan yang kita bangun adalah pendidikan yang ramah anak untuk anak-anak kita. Luar biasa. Di UNJ ini ada 3 program studinya ya, lengkap ya. Karena SD dan juga pendidikan khusus. Karena kalau di luar katanya kalau pendidikan ini digabung ya Prof semuanya ya. Ya, rata-rata mereka itu adalah satu rumpun ilmu ya, karena kan ada pendidikan itu pasti dalam setiap proses pendidikan kita mewadahi semua anak. Tentu tidak hanya anak-anak yang berkembang sesuai dengan tahapannya, tentu ada yang mengalami hambatan-hambatan yang disebut dengan anak-anak yang special need atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah di TK anak-anak harus pergi ke SD. Dia mengalami satu masa transisi yang cukup berat bagi anak-anak ya, karena dari dunia bermain ke sekolah yang lebih formal, yang formal begitu. Nah, namun demikian secara usia mereka masih membutuhkan kondisi bermain untuk membangun pengetahuan yang dia bentuk di dalam dirinya. Di dalam pikirannya ya. Luar biasa ya, bahwa beririsan ya Prof dari PG PAUD, PGSD dan juga pendidikan khusus. Nah, UNJ ini
paket komplit banget ya, lengkap banget bahwa kita berfokus pada bidangnya ya Prof ya. Dan juga itu saling bersinergi antara PG PAUD, PGSD dan juga pendidikan khusus. Ini menjadi suatu kebanggaan juga ya bagi kami ya selaku mahasiswa khususnya dari pendidikan yang kelak akan menjadi guru yang memfasilitasi anak didik kita supaya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmunya sedari dini dan kita akan mempraktikannya nanti ya Farel ya. Boleh saya sampaikan, ketiga program studi itu sudah memperoleh akreditasi internasional. Wah, luar biasa. Kemarin ya Prof ya ada akreditasi FIBA luar biasa dari Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya memang sudah terakreditasi secara internasional, luar biasa. Nah, untuk itu teman-teman semua Sobat UNJ, hari ini kita tadi sudah membahas terkait Hari Anak Sedunia. Tadi kita sudah membahas apa aja Farel? Dari isu-isu. Betul, terus juga ada hak-hak anak dan kita juga membahas kesehatan anak. Tentunya juga kita memperkenalkan program studi PG PAUD yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk itu, teman-teman semua, pesan dari Prof. Sofi tadi terkait dunia ramah anak itu memang harus tetap kita perhatikan supaya nanti anak-anaklah yang menjadi penerus bangsa di tahun 2045. Luar biasa. Mungkin dari Prof. Sofi ada closing statement yang perlu disampaikan lagi, Prof? Ya, untuk anak Indonesia tentunya kita akan terus berjuang untuk mereka untuk menjadi generasi yang hebat di tahun 2045 bagi Indonesia. Wah, luar biasa ya, menjadi penerus bangsa di tahun 2045. Oke, Sobat UNJ, terima kasih banyak. Tadi kita sudah membahas tema terkait dunia ramah anak, apa yang harus kita lakukan. Tadi sudah terjawab ya Sobat UNJ yang sudah disampaikan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Prof. Sofi, yaitu selaku guru besar di PG PAUD. Terima kasih banyak Prof. Sofi, hari ini sudah membersamai kami di podcast kali ini. Semoga sehat selalu dan bisa terus menyuarakan hak-hak anak ya Prof ya. Terima kasih banyak karena sudah berkenan berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Baik, halo Sobat UNJ, tibalah kita di akhir sesi podcast kali ini tentang Hari Anak Sedunia. Untuk itu saya Afifah Putri dan juga rekan saya selaku puara hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.